Bertemu kembali dengan saya SSC. Kali ini kita akan membahas materi tentang gereja sebagai paguyuban. Pendidikan Agama Katolik kelas 8 semester kedua. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, silakan like, komen, subscribe, dan jangan lupa share serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian dapat memperoleh update video terbaru dari SSC. Anak-anak sekalian, pernahkah Anda pergi ke pasar? Ataukah pernahkah Anda menyaksikan sebuah pertunjukan? Tentunya anak-anak sekalian sudah pernah atau sudah biasa ke pasar dan juga pernah menyaksikan sebuah pertunjukan. Dari dua tempat ini, di pasar maupun di tempat pertunjukan, itu ada sekelompok orang. Namun kelompok orang seperti ini tidak disebut sebagai sebuah komunio atau persekutuan atau paguyuban. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai banyak kelompok atau perkumpulan. Namun tidak semua kelompok atau perkumpulan tersebut disebut sebagai komunio atau persekutuan. Sebuah kelompok atau persekutuan disebut komunio jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terjadi komunikasi dan interaksi yang terus-menerus, saling memperhatikan dan saling mengingatkan. Dan yang ketiga, saling mengembangkan, saling melayani, dan saling berusaha agar kebersamaan mereka itu tetap terjadi. Ciri-ciri seperti ini dapat kita temukan di dalam kehidupan para murid Yesus. Model persekutuan ini atau komunio seperti ini yang memiliki ciri-ciri tersebut tadi, itu dapat kita temukan di dalam kehidupan para murid Yesus. Dapat kita baca dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kehidupan mereka inilah yang kita kenal dengan gereja perdana, gereja awal, gereja purba atau gereja para rasul. Gereja sebagai paguyuban itu memiliki unsur-unsur anggotanya. Unsur-unsur anggota gereja itu antara lain yang pertama, kaum klerus atau tahbisan. Yang termasuk di dalam kelompok ini adalah episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, dan diakonat atau diakon. Uskup, imam, dan diakon. Mereka inilah yang disebut sebagai kaum klerus atau kaum tahbisan. Kaum klerus atau kaum tahbisan ini memiliki tugas sebagai berikut, yakni sebagai pelayan rohani dan menguduskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Unsur anggota gereja yang kedua adalah kaum hidup bakti atau biarawan-biarawati. Kelompok ini terdiri dari tarekat religius dan tarekat sekular. Kaum ini atau kelompok ini menghayati tiga kaul suci dalam persaudaraan yang tergabung dalam komunitas, tarekat atau kongregasi tertentu. Tiga kaul suci mereka itu adalah kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian. Tugas dari kelompok anggota gereja yang kedua ini adalah, atau tugas dari kaum biarawan dan biarawati adalah mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam pelayanan, medis, pendidikan, rumah-rumah retret, dan lain-lain. Unsur anggota gereja yang ketiga adalah kaum awam. Kaum awam merupakan anggota gereja atau unsur gereja yang paling terbesar. Mereka mengembangkan tugas perutusan dalam gereja dan dunia untuk mengelola tata dunia dengan kemampuan yang dimiliki mereka masing-masing. Yang berikut kita lihat
Makna dan tanggung jawab anggota gereja berdasarkan Roma bab 12 ayat 4-5, 1 Korintus bab 12 ayat 12-8, dan dokumen Lumen Gentium artikel ke-9. Dari dokumen-dokumen ini disebutkan bahwa gereja akan menjadi semakin hidup jika masing-masing anggota berperan serta secara aktif sesuai dengan tugas dan peran mereka masing-masing. Santo Paulus menegaskan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita yang mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dapat kita bandingkan dengan Roma bab 12 ayat 4-5. Sampai di sini dulu perjumpaan kita sambil menanti video saya kali berikut.